Dan begitupun contoh yang lain yang bisa kita laksanakan di masjid ini. Dan ini dari keutamaan Allah kepada kita, perkara yang mudah-mudah susah, menghidupkan sholat dengan sandal. Dan permasalahan menghidupkan sholat dengan sandal sunnah yang termatikan pula karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka dia adalah sunnah. Bahkan Nabi memerintahkan seperti di hadis Sunan Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, "Sallu fi ni'alikum khaliful yahud." Salatlah dengan sandal kalian selisihi orang Yahud, di riwayat An-Nasai wan Nasara. Maka ini perintah dari Nabi, tujuannya apa? Menyelisihi salatnya orang Yahud dan Nasara. Dan apakah prakteknya para sahabat menggunakan sandal? Jawabnya na'am, mereka ittiba. Bahkan keseluruhan para sahabat menggunakan sandal. Lihat pemandangan yang berbeda. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW salat berjamaah menjadi imam dengan sandal, dan para sahabat pun salat dengan sandal. Mana dalilnya? Pertama, disebutkan karena Rasulullah SAW yusolli wara'ani alahu. Nabi salat menjadi imam, kemudian dia salat menggunakan sandal, kemudian di tengah salat dia melepaskan sandalnya, disimpan di sebelah kiri. Maka para sahabat langsung mempraktekkan. Ini syahidnya. Faromau sahabah ni'alahum. Maka para sahabat melemparkan sendal-sendalnya seperti Nabi, semuanya. Maka setelah selesai Nabi bertanya, "Mada fa'altum?" Apa yang kalian lakukan? Lihat ittiba. Dikatakan, "Ya Rasulullah, ra'ainak ramaitani alak faromainani alana." Lihat bagaimana pemandangan pada saat itu. "Wahai Rasulullah, kami sholat di belakang kamu. Kamu melempar sandal kamu, maka kami pun semuanya melempar sandal-sandal kami." Menunjukkan mereka sholat dengan sandal apa nyeker? Kalau nyeker apa yang dilempar? Kuku-kuku mereka. Maka kalau mereka menyeker, dikatakan oleh Nabi, "Kenapa kalian melempar sandal-sandal kalian?" "Karena kami melihat kamu melempar sandal kamu, kami pun melempar sandal-sandal kami." Berarti para sahabat sholat dengan sandal apa tidak? Itulah yang hidup di zaman Nabi, dan itulah sunnah. Sampai Nabi mengatakan, "Sholatlah dengan sandal selisihi Yahud dan Nasara." Dan di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagaimana ittiba. Nabi menggunakan sandal dalam sholat. Nabi melepaskan sandal, dilepaskan di tengah sholat. Maka Nabi mengatakan, "Adapun aku melemparkan sandal, maka Jibril telah datang memberitahu kepadaku, di sandalku ada najis." Kenapa? Karena memang sunahnya menggunakan sandal lebih baik dari masjid, dari rumah dipakai sampai kepada masjid. Dan itu catatannya jika tidak ada yang kotor, dan alhamdulillah seperti kita tidak berlumpur, dari rumah sampai ke sini kita berjalan di tanah yang tidak ada lumpur, maka ini bagus untuk menggunakan sunnah. Kita pergunakan dari rumah dan kita sholat dengannya sesuai hadis Abi Sa'id Al-Khudri di Ashabis Sunan, "Man arada an yusalliya falyamdur ila na'laih fa idza kana fihi ada fal yagsilhu biturab wa summa falyusalli fihi." Maknanya, di antara kalian jika ingin sholat, maka gunakanlah sandal dia dari rumahnya sampai kepada pintu masjid, dilihat tidak ada kotoran, ya sudah langsung masuk kepada masjid. Maka jika ada kotoran, agar dibersihkan dengan pasir ataupun debu, karena dia juga termasuk dari pensuci. Maka di sini lihat bagaimana 3 contoh yang kami sebutkan, adzan awal dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga yang ketiga sholat dengan sandal. Maka sholat dengan sandal itu Allah mudahkan bagi kita untuk menghidupkan sunnah itu di masjid ini. Maka berapa dari masjid-masjid yang notabene mengaku masjid sunnah, susah untuk melaksanakan sunnah ini. Kenapa? Wallahu alam. Apakah harus izin kepada pengurus, izin kepada mudir, atau alasan klasik apa? Takut kotor. Alhamdulillah
Dari semenjak kita mendirikan Masjid Muqbil Al-Wadi'i, dan alhamdulillah kita menggunakannya dengan keramik, maka sampai this time kita menggunakan sandal dan keramiknya tetap mengkilat. Mengkilat ya. Alhamdulillah. Harusnya dipel juga biar benar-benar celing. Habis apa ini? Wipol. Habis. Mintalah, nanti kita kasih dari dakwah. Taib. Maka 3 perkara ini sebagai contoh bahwa kita menghidupkan sunnah semampu kita, dan apa yang ada di dalam sunnah kita laksanakan. Agar di sini para ulama dulu melihat kepada Syu'bah dan yang lainnya, selain dari hafalan dan ilmunya juga melihat kepada sunnahnya. Maka disebutkan oleh para ulama wadhab anis sunnah. Maka Imam Syu'bah penghidup sunnah. Dan ini pun yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya kepada Laits ibnu Sa'ad, di mana dipuji Laits ibnu Sa'ad dari Imam Malik. Berkata Imam Asy-Syafi'i, kana Laits afqah min Malik wa kana ahas ila sunnah min Malik. Bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik dan lebih menghidupkan sunnah dari Imam Malik. Maka dari zaman dahulu para ulama tidak hanya melihat kepada hafalan, tetapi kepada akhlak dan kepada juga bagaimana dia menghidupkan sunnah. Al-muadzin yuadzin. Kita kembali kepada Syu'bah sebagai contoh bagaimana dia imam. Maka ucapan ulama atasnya telah kami sebutkan tadi. Berkata Imam Ahmad pula, kana Syu'bah ummah wahdah fi hadas sya'an, yakni fi rijal wa basaruhu bil hadis wa tasabutihi wa tangkiyatihi lirijal. Maka berkata Imam Ahmad bahwa Syu'bah dulu tidak ada duanya dari ilmu rijal dan pengetahuannya di ilmu hadis, dan bagaimana dia menyaring rawi-rawi yang sahih dari yang dhaif. Dan berkata Ayyub As-Sikhtiyani, al-an yuqaddimu alaikum rajulun min ahli wasit huwa farisun fil hadis fahudu anhu. Maka Ayyub As-Sikhtiyani di saat kedatangan Syu'bah, tentunya Ayyub As-Sikhtiyani termasuk dari gurunya Syu'bah. Maka di saat datang Syu'bah, apa yang dia katakan? Akan datang seseorang dari Wasit, dari negeri Irak, wa huwa farisun fil hadis. Makna faris adalah panglima perang di ilmu hadis. Fakhudhu anhu, maka ambillah kalian dari ilmu hadisnya. Dan dulu Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan bahwa Sufyan mengatakan Syu'bah amirul mu'minin fil hadis. Berkata Sufyan bahwa Syu'bah pemimpin kaum muslimin di ilmu hadis. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, laula Syu'bah ma urifal hadis bil Iraq. Jika seandainya bukan dari ilmunya Syu'bah di ilmu hadis, maka tidak akan diketahui ilmu hadis di negeri Irak. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana thiqah ma'munan sabtan hujjah. Maka ini lafaz-lafaz yang berhubungan dengan hafalan. Dia dulu thiqah ma'mun, dipercaya, sabtan, sangat kuat, dan hujjah, hafalannya bagaikan Al-Quran, hafal yang sangat kuat. Dan dulu dia lebih besar daripada Sufyan Ats-Tsauri 10 tahun. Dan Sufyan Ats-Tsauri dulu lebih tua daripada Ibnu Uyainah 10 tahun. Dan ditanya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, mana yang lebih kamu cintai dari hafalan Sufyan ataupun Syu'bah? Sufyan Ats-Tsauri atau Syu'bah yang lebih kamu cintai wahai Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan? Qala kana Syu'bah amrun fiha. Kana ahfad lil ahadits atau wilat, bahwa Syu'bah lebih baik daripada Sufyan Ats-Tsauri menghafal hadis-hadis yang panjang. Maka ini contoh dari hafalan rawi-rawi yang di atas derajat thiqah. Maka dulu juga untuk contoh Imam Az-Zuhri.
Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri ibnu Syihab, disebutkan oleh Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, kana Zuhri hafidun, kana idza sami'a syai' allaqahu, bahwa Imam Az-Zuhri dia imam di dalam hafalan, jika dia mendengar pasti dia menghafalnya. Maka ini derajat dari rawi yang di atas derajat thiqah. Kami contohkan Sufyanan, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, dan Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Usamah, dan contoh yang kelima Syu'bah ibnu Al-Hajjaj dengan tafsil tadi. Kemudian kita contohkan yang turun dari derajat imam. Maksudnya rawi ini cukup thiqah saja. Dan ini juga derajatnya nanti akan sama seperti derajat para imam, hadisnya sahih. Maka dari contoh banyak sekali, di antaranya adalah Asy'ats ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi. Maka dia di tabaqah yang ke-6 dan dia rawi yang thiqah saja. Telah dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim dan Nasa'i. Dan contoh yang berikutnya Al-Aswad ibnu Hilal Al-Muharibi, Abu Salam Al-Kufi, dan dia mukhadram. Kalau tadi di derajat yang ke-6, maka di sini mukhadram. Thiqatun jalil. Berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah, dan dithiqahkan oleh An-Nasa'i. Maka ini dua contoh rawi yang thiqah. Maka derajatnya rawi yang thiqah ini hadisnya apa? Sahih lidati. Dan derajat para a'imah tadi hadisnya apa? Sahih lidati. Kemudian kita berikan contoh rawi yang hafalannya pas-pasan. Misal rawi yang hasanul hadis, contohnya adalah Ibnu Ukht Malik yang sering kita dapati di Sahih Al-Bukhari, haddatsana Ismail an Malik. Maka dia adalah anak dari saudari Imam Malik, berarti keponakan dari ibu. Maka Ismail mengatakan kepada Imam Malik khol. Beda dengan keponakan dari bapak, maka menyebut am. Maka di Arab dibedakan. Di Indonesia sama, paman dan bibi sama. Bagaikan in English uncle and aunt. Uncle, paman, aunt, bibi sama. Namun di Arab ditafsil. Jika datang dari pihak ibu seperti anak-anak kita dari Arab, keluarganya mereka menyebut khol, dari kakak ataupun adik ibu mereka. Adapun ke orang-orang kita, wong Jawa, maka mereka menyebutnya adalah am kepada saudara-saudara kita yang di Indonesia. Maka ini contoh. Maka Ismail ibnu Abdillah ma'ruf dengan Ibnu Abi Uwais. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih wallahu a'lam dia turun dari derajat thiqah kepada saduq dan tidak turun kepada rawi yang dhaif. Berkata Yahya ibnu Ma'in saduq dhaiful aql laisa bidak. Dan berkata Abu Hatim mahalluhu sidq, dan didhaifkan oleh sebagian para ulama. Namun wallahu a'lam mahalluhu sidq dan saduq, kata Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim, menunjukkan dia berada di derajat hafalannya pas-pasan. Maka riwayat jika berkesendirian Ismail ibnu Abi Uwais, berarti hadisnya hasanun lidati. Contoh yang lain Sa'id ibnu Abi Hilal Al-Laythi. Maka dia rawi yang saduq, hafalannya pas-pasan, dan dia di tabaqah yang ke-6. Berkata Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka ini lihat contohnya Ismail tadi, dan juga di sini Sa'id ibnu Abi Hilal disebutkan oleh para ulama la ba'sa bihi. Maka di sini kita belajar dari lafaz-lafaz yang pas-pasan, biasanya saduq, la ba'sa bihi, atau mahalluhu sidq, seperti itu. Dan juga contoh yang lain Khalid ibnu Makhlad Al-Qatawani. Maka dia pun rawi yang saduq,
dan dia dari gurunya Imam Al-Bukhari, Khalid ibnu Makhlad. Disebutkan oleh Imam Ahmad mempunyai hadis-hadis yang berkesendirian. Berkata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu, hadisnya masih ditulis. Dan dikatakan oleh Abu Ubaid al-Ajuri kepada Abu Dawud as-Sijistani tentang rawi ini dikatakan soduk, dia riwayatnya soduk, meskipun dia seorang Syiah. Berkata Yahya ibnu Ma'in, ma bihi ba's, maknanya pas-pasan. Maka lafaz soduk, ma bihi ba's, dan yuktabu hadithuhu, itu menunjukkan dia rawi yang hasan. Maka ini contoh dari rawi-rawi tadi yang imam, kemudian turun kepada thiqah, kemudian turun kepada hasan. Dan di sana masih banyak contoh yang lain, dan kita ingin masuk kepada contoh rawi yang dhaif dan contoh rawi yang dhaifun jiddan, namun waktu tidak memungkinkan. Sekarang kita waktunya salat zuhur, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta